Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Hamka Fabi dengan nomor induk mahasiswa 124111130308086. Yang mana di hari ini saya akan menjelaskan tentang teori hubungan internasional atau biasa kita singkat dengan THI. Sebelum kita beranjak ke materi THI tadi, kita harus memahami apa itu hubungan internasional, apa definisi dari hubungan internasional. Hubungan internasional atau yang biasa kita singkat dengan HI adalah sebuah studi yang mempelajari tentang hubungan dan aktivitas antar negara, termasuk kebijakan dan interaksi di pemerintah nasional, organisasi non-pemerintahan, juga perusahaan multinasional. Teori hubungan internasional. Apa definisi dari teori dalam konteks hubungan internasional itu tadi? Nah, menurut dua pakar HI dari Amerika Serikat, yaitu Paul dan Mark, dalam bukunya International Relation Theory, Realism, Pluralism, Globalism, and Beyond, mendefinisikan bahwa teori dalam studi HI adalah sebagai konstruksi intelektual yang dapat membantu seorang untuk menyeleksi fakta, juga menginterpretasikannya sedemikian rupa untuk apa? Untuk memfasilitasi pemberian eksplanasi dan prediksi yang menyangkut regulisasi atau regulitas dan perulangan fenomena yang sedang diteliti. Merujuk pada buku International Relation Theory karya Paul dan Mark menjelaskan bahwasanya seorang mahasiswa hubungan internasional yang ingin memahami secara kritis dan memahami pendekatan dari hubungan internasional itu tadi, maka ia harus memahami tentang tiga pemahaman dasar, yaitu epistemologi, metodologi, dan ontologi. Lantas, apa itu epistemologi, metodologi, dan ontologi? Epistemologi adalah cabang filsafat yang membahas bagaimana manusia itu memperoleh dan memverifikasi pengetahuan. Maka dalam hubungan internasional itu sendiri, epistemologi melibatkan cara dan sarana yang dengannya kita mengetahui sesuatu tentang dunia. Misalnya, epistemologi yang paling populer adalah, atau yang populer saat ini adalah empirisme, yaitu satu-satunya dasar untuk membuat klaim kebenaran melalui pengamatan langsung terhadap dunia menggunakan indera kita. Kemudian apa itu metodologi? Metodologi adalah cara penelitian dan analisis atau seperangkat aturan untuk praktik aktual dalam menyelidiki hubungan internasional. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian hubungan internasional ini biasanya seperti metode kuantitatif, kayak analisis, atau metode kualitatif seperti studi kasus. Dan terakhir, ontologi. Apa itu ontologi? Nah, ontologi adalah acuan pada bagaimana kita masing-masing memandang dunia itu sendiri. Bagaimana kita melihat atau memahami hakikat hal-hal di sekitar kita. Atau bisa dikatakan sebagai sifat dasar realitas dalam hubungan internasional. Jadi, ontologi adalah sifat dasar dari realitas dalam hubungan internasional, yang mana menyakup pertanyaan apakah dunia internasional dikendalikan oleh faktor material seperti kekuatan militer atau faktor ideasional seperti norma dan nilai-nilai global. Adapun sejarah tentang terbentuknya teori hubungan internasional itu sendiri dan bagaimana ia bisa berkembang, menurut Hadi Winata, studi hubungan internasional tuh bisa ditelusuri sejak jauh sekali, sejak zaman sebelum Masehi. Beberapa contoh diantaranya adalah karya sejarawan Yunani kuno, yaitu Thucydides, yang hidup di 460 sebelum Masehi sampai 400 sebelum Masehi, yang judulnya itu The History of the Peloponnesian War, atau juga karya Sun Tzu di tahun 512 sebelum Masehi, yang judulnya itu The Art of War, yang merupakan contoh klasik dari studi kajian HI pada zaman pra-modern. Sejarah hubungan internasional itu sendiri dikenal sebagai disiplin ilmu yang mandiri, muncul pertama kali di Britania Raya, atau lebih tepatnya di University of Wales, di mana sekitar 20 pakar filsafat dan hukum internasional menimbang perlunya kajian khusus untuk mempelajari hubungan antar bangsa, yang kemudian berkembang sebagai disiplin akademik setelah Perang Dunia Pertama, dengan tujuan memahami dan mencegah konflik internasional. Awalnya, pendekatan idealisme mendominasi. Untuk apa? Untuk menekankan kerjasama internasional dan organisasi seperti Liga Bangsa-Bangsa. Namun, kegagalan idealisme dalam mencegah Perang Dunia Kedua mendorong munculnya realisme sebagai teori yang dominan,
yang berfokus pada kekuasaan negara dan kepentingan nasional. Perkembangan ilmu studi hubungan internasional atau ilmu studi teori hubungan internasional terus berkembang dan berkembang hingga saat ini. Yang mana saat ini studi hubungan internasional itu sudah memasukkan isu-isu kontemporer seperti globalisasi, lingkungan, dan hak asasi manusia. Adapun peran teori dalam hubungan internasional adalah sebagai alat analisis. Analisis apa? Analisis yang membantu pola interaksi antar negara dan aktor-aktor non-negara. Teori juga membantu dalam analisis kebijakan yang ada di luar negeri, keamanan internasional, diplomasi, dan juga konflik antar negara. Teori sangatlah penting dan tidak dapat dihindari. Kenapa? Karena ketika kita menjelaskan atau mencoba meramalkan atau memprediksi hasil di masa mendatang, kita sebagai manusia, kita adalah makhluk yang subjektif pastinya yang melihat dan memahami dunia di sekitar kita dari berbagai sudut pandang. Bahkan para cendekiawan yang berorientasi ilmiah pun mendekati pokok bahasan mereka dengan perspektif, paradigma, program penelitian, konstruktif teoritis, atau gambaran yang beragam. Maka, teori hubungan internasional itu membentuk dasar bagi para akademisi dan praktisinya untuk apa? Untuk meneliti dan merancang kebijakan luar negeri serta hubungan diplomasi. Kemudian ada level analisis dalam teori hubungan internasional, yang mana dibagi ke dalam 3 level analisis utama. Yang pertama ada level individu, yang mana fokus pada peran individu seperti pemimpin negara atau diplomat dalam menentukan kebijakan luar negeri. Yang kedua ada level negara, yaitu menganalisis faktor domestik seperti sistem politik, ekonomi, atau juga ideologi dalam pembentukan kebijakan luar negeri. Dan ketiga ada level sistem internasional, yaitu melihat dinamika global, juga keseimbangan kekuatan, serta interaksi antar negara dalam sistem internasional. Kemudian terakhir, bagaimana pengaplikasian teori hubungan internasional? Menurut Hadi Winata, pengaplikasian atau penggunaan teori hubungan internasional setidaknya mencakup 3 hal penting. Yang pertama adalah to describe, yaitu menjelaskan atau mengkonstruksi realitas demi memberi gambaran yang lebih jelas mengenai peristiwa internasional tertentu untuk menciptakan pemahaman yang lebih komprehensif. Yang kedua, to explain, yaitu memberikan eksplanasi atau penjelasan yang logis mengenai apa yang menyebabkan sesuatu itu terjadi dan bagaimana hal itu terjadi dalam rangka memberikan pemahaman mengenai fenomena internasional. Dan ketiga, to predict, yaitu melakukan postulasi dalam rangka memprediksi masa depan dari suatu fenomena tertentu. Mungkin itu saja dari saya. Sekian, saya mohon maaf apabila ada salah kata. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.